Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, para rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita bahwa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercantum di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Satu perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, untuk kita sebagai hamba berdoa kepada Allah. Ayat ini ada dua makna. Sambungannya sedikit menjelaskan tentang ancaman bagi yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah dari golongan hambaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sayadkhuluna jahannam, sayadkhuluna jahannam, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam dakhirin, secara hina-dina. Artinya menciri khaskan doa adalah perintah Allah. Yang kedua, yang tidak mau berdoa digolongkan kepada Allah untuk kita adalah orang-orang yang sombong, yang akibatnya adalah kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara hina-dina. Para pemirsa yang saya muliakan, kita lihat Allah memerintahkan doa ini ada aturan dan anjuran. Yang Allah katakan bahwa ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 55, bahwasanya berdoa kepada Allah dengan tadarru, dengan rendah hati, kemudian wa khufyah, dan kita punya rasa takut kepada Allah, lemah lembut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Artinya diatur sedemikian rupa kita untuk berdoa kepada Allah seolah-olah kita adalah butuh kepada Allah. Dan ini aturan main yang diberikan Allah. Maka apabila kita menuruti perintah Allah ini, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah dan dikabulkan doanya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, Allah memberikan murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti memang ada perintah, ada ancaman. Hal ini berarti wajib. Dan Allah pernah berbicara kepada Rasulullah SAW, wa idza sa'alaka ibadi, termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila orang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, aku kata Allah dekat. Ujibu da'watad da', aku akan menjawab atau membalas doa orang yang berdoa ketika ia berdoa. Jadi Allah memerintahkan sekaligus Allah menyambut bahwa orang yang berdoa, bila dia berdoa maka dia akan dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pengabulan doa ini ada beberapa hal yang terkadang kita tidak memahami hal demikian. Pengabulan ini utamanya adalah ketika kita dikabulkan langsung. Ini hal yang jarang terjadi, kecuali makom para anbiya, makom para wali. Kalau kita lah makom yang awam,
mesti ada proses. Kalau tidak hari ini, esok hari. Kalau tidak esok hari, kemungkinan besar diganti dengan Allah yang terbaik bagi kita. Atau tidak juga dapat di dunia, maka Allah akan berikan nanti di akhirat, dikumpulkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya muliakan, kita ingat ada orang yang berusaha terus-menerus, pontang-panting, mencari usaha. Dia pikir usahanya baik, dan dari usahanya itulah dia bisa berkembang. Jangan sampai kita seperti Sa'labah. Sa'labah adalah seorang yang luar biasa ibadah di belakang Rasulullah, sholat berjamaah yang tidak pernah tinggal di belakang Rasul. Ketika ia sudah menyelesaikan sholat berjamaah bersama Rasulullah, maka beliau buru-buru izin kepada Rasulullah. 1 hari diizinkan Rasul, 2 hari diizinkan Rasulullah. Kemudian di suatu hari Rasul tahan. Wahai Sa'labah, kenapa engkau buru-buru pulang? Ya Rasulullah, sungguh pakaianku ini akan bergantian dengan istriku. Saking miskinnya Sa'labah, tapi tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Maka Sa'labah berupaya kepada Rasulullah SAW, minta doa. Ya Rasul, doakan aku kaya. Pertama, Rasul tidak menginginkan, dinasihati dulu Sa'labah bahwa kaya itu berat tanggung jawabnya. Tetapi Sa'labah terus memaksa. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Tipe doanya Rasulullah ini pasti dikabulkan Allah. Maka Sa'labah diberikan 2 ekor kambing atau sepasang kambing. Sa'labah pun memeliharanya, kemudian berkembang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena Sa'labah lupa bahwa itu barokah dari doanya Rasulullah, itu adalah hasil dari doanya Rasulullah, maka beliau tidak mau mengeluarkan zakat. Alasannya? Ternyata alasannya hasil dari apa yang dia dapatkan adalah dari kerjanya, bukan dari doa Rasulullah. Perlu kita garis bawahi para pemirsa, bahwa apapun yang terjadi dapat kita mendapatkan sesuatu itu dari Allah, dan itu karena permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para pemirsa yang saya muliakan, bahwa ini yang mesti kita pertimbangkan sangat besar. Jangan kita sibuk bekerja, tapi ingat, doa itu sangat penting. Dan jangan kita hanya berdoa, tidak berusaha, itu juga salah. Jadi doa, kemudian bertawakal kepada Allah, kita berusaha kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka inilah jalur yang diajarkan dari Islam. Saya yakin dan percaya semua kita pasti akan diberikan Allah. Ada 2 ayat yang luar biasa. Yang pertama, ayat Allah katakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini tentang usaha. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali ia merubahnya sendiri. Artinya ini lingkup di dalam takdir. Ketika kita berusaha, maka Allah akan merubah. Tetapi ingat, takdir Allah tetap tidak bisa dirubah. Kata Nabi, la yaruddul qadar illa du'a. Takdir Allah tidak bisa dirubah kecuali berdoa kepada Allah, memohon agar Allah bisa merubah takdir kita. Begitu sangat pentingnya doa bagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi apa untungnya, manfaat kita doa ini apa? Minimal yang pertama, kita berdoa ini sudah melaksanakan perintah Allah. 1, Allah yang merintahkan, Allah yang nyuruh kita doa. Dalam Al-Quran Allah buat nas bahwa kita disuruh berdoa kepada Allah. 1. Yang kedua, kita sudah beribadah. Soal pengabulan itu urusan Allah. Yang penting kita sudah berdoa di hadapan Allah. Ad-du'a mughul ibadah. Kata Nabi, doa itu adalah intinya ibadah. Berarti kalau kita berdoa, saat kita berdoa, itu sudah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyatakan bukti bahwa kita butuh kepada Allah. Wajar seorang hamba yang butuh kepada Tuhannya. Wajar seorang hamba butuh kepada Tuhan. Nah, kita mengakui bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting sekali. Dan yang selanjutnya, kita mengakui bahwa kita lemah di hadapan Allah. Mesti kita minta. Dan Allah suka kepada orang yang meminta kepadanya. Bahkan Allah marah
murka kepada orang yang tidak mau minta tolong kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, kita hanya berharap kepada Allah. Tidak ada harapan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minimal kita sudah dekat saat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, di kajian kali ini kita akan menggunakan pentingnya doa ini bagi kita, dan doa ini insya Allah akan membantu kita untuk merubah apa yang kita usahakan lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang kita usahakan, yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita digolongkan orang yang sombong. Maka kita harus berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kita bahwa kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa, selamat menjalani konsep agama. Yang pertama adalah berusaha kepada Allah. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah, karena penting sekali doa ini. Yang ketiga, jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya apapun usahanya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai akhirnya kita akan berjumpa kembali, dan saya akhiri. Wassalamualaikum